Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosiana Ardianti dengan NIM 423200120 ingin mempresentasikan mengenai tugas besar 2 dari mata kuliah Bahasa Indonesia dengan judul Peranan Bahasa dalam Pembangunan Bangsa Indonesia. Latar belakang, bahasa Indonesia itu merupakan identitas dari bangsa Indonesia. Maka dari itu, bahasa juga perlu untuk dilestarikan oleh generasi penerus bangsa. Bahasa Indonesia juga digunakan sebagai bahasa pemersatu bangsa. Dalam membangun suatu bangsa yang sejahtera, tentunya bahasa Indonesia ini harus dijunjung, bahkan harus dikenalkan secara internasional sebagai bahasa resmi negara Indonesia yang menjadi ciri khas tersendiri bagi bangsanya. Bahasa asing kini justru banyak diidam-idamkan oleh generasi penerus bangsa. Justru bahasa asing banyak dipakai dalam kehidupan sehari-hari, dan bahasa asing dianggap lebih keren di era sekarang ini. Hal itulah mampu membuat lunturnya eksistensi bahasa nasional atau bahasa Indonesia di zaman yang modern ini, apabila tidak dilakukan upaya pelestarian dan penanaman dalam kehidupan bangsa terlebih generasi pemuda. Hakikat bahasa Indonesia. Manusia adalah makhluk sosial, maka dari itu antar manusia pasti tak lepas dari suatu proses interaksi dalam kehidupan yang dimana hal tersebut adalah salah satu kebutuhan dari manusia itu sendiri. Karena untuk dapat diakui dan diterima oleh suatu lingkungan masyarakat, individu perlu untuk melakukan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Sudana mendefinisikan bahasa Indonesia sebagai suatu alat komunikasi yang utama dan digunakan sebagai alat berkomunikasi antar individu, anggota, dan suatu etnik. Sebagai alat komunikasi, tentunya bahasa Indonesia itu sendiri memiliki suatu peranan yang penting bagi interaksi antar individu, di mana dengan bahasa, maka individu dapat menyampaikan pesan kepada orang lain dan menjadi penghubung dalam melakukan interaksi. Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi ini memiliki sifat yang komunikatif dan alat penghubung antar masyarakat. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Pada hakikatnya, fungsi bahasa yang utama adalah sebagai alat komunikasi bagi individu dalam kehidupan di masyarakat, khususnya Indonesia ini. Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa negara dalam Republik Indonesia itu sendiri, dan berlaku sejak diikrarkannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1982, sedangkan kedudukannya berlaku sejak diresmikannya Undang-Undang Dasar 1945, yakni tepat pada tanggal 18 Agustus 1945. Adapun kedudukan bahasa Indonesia yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia itu sendiri memiliki fungsi sebagai pertama, lambang kebanggaan nasional, kedua, lambang identitas nasional, ketiga, alat pemersatu suku, bangsa yang berlatar budaya berbeda, keempat, alat penghubung antar daerah dan antar budaya. Lalu, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Selain berkedudukan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara yang berfungsi sebagai pertama, bahasa resmi negara, kedua, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, ketiga, alat penghubung dalam kepentingan pemerintahan dan bernegara, keempat, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Salah satu fungsi yang dimiliki bahasa Indonesia sebagai bahasa negara adalah pemakaiannya sebagai bahasa resmi dari kenegaraan. Bahasa Indonesia dipakai dalam berbagai acara, dan penggunaannya pun baik secara lisan maupun tulisan. Peran bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Peran suatu bahasa Indonesia terhadap suatu bangsa dapat dilihat dan telah tercerminkan dalam pernyataan yang ada dalam Ikrar Sumpah Pemuda. Karena bahasa masyarakat Indonesia adalah satu, yakni bahasa Indonesia. Disitulah bahasa Indonesia merupakan alat pemersatu, karena bahasa Indonesia itu sendiri menyatukan lapisan masyarakat yang terdiri atas berbagai macam suku, budaya, dan agama menjadi kesatuan, yakni bangsa Indonesia. Dalam memajukan pembangunan masyarakat, bahasa Indonesia memiliki peranan penting dalam setiap aspeknya. Salah satunya dalam otonomi daerah. Bahasa Indonesia dan bahasa daerah memiliki peranan penting karena bahasanya mudah dipahami dan terlebih menjadi bahasa pemersatu suatu bangsa yang multikultural semacam ini. Bahasa Indonesia juga berperan dalam pengembangan kecerdasan dan pembentukan karakter suatu bangsa. Peran bahasa Indonesia dalam kemajuan ilmu pengetahuan. Dalam kemajuan suatu ilmu pengetahuan, bahasa Indonesia ini adalah alat pendukung yang turut berkontribusi di dalamnya dalam memajukan bangsa. Bahasa Indonesia dijadikan pula sebagai wahana transformasi suatu ilmu pengetahuan, mampu untuk melakukan perkembangan diiringi oleh kemajuan atau modernisasi yang ada. Dengan adanya globalisasi, banyak sekali ilmu pengetahuan
yang berangsur menggunakan bahasa asing. Selain itu, bahkan bahasa sehari-hari dalam pergaulan juga bahasa asing turut serta digunakan. Hal tersebut dikhawatirkan mampu untuk melunturkan bahasa Indonesia dalam perkembangan zaman. Dalam upaya memperluas ilmu pengetahuan, bahasa Indonesia ini digunakan dalam penulisan karya-karya ilmiah dan juga media pembelajaran. Maka dari itu, sebagai warga negara Indonesia, sudah sepantasnya bangga dan mencoba untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar sesuai KBBI. Hakikat pembelajaran di abad ke-21. Dalam abad ke-21, terdapat suatu konsep yakni membuat lulusan atau generasi yang unggul serta kompeten dalam berpikir. Komunikasi yang kompleks serta kemampuan dalam menyelesaikan masalah sesuai dengan dinamika global, dari situ dapat dilihat bahwa peran bahasa sangat penting dalam hal pendidikan untuk mencetak generasi bangsa yang unggul. Bahasa tersebut bukan hanya bahasa Inggris untuk lingkup global, namun bahasa Indonesia juga tak kalah penting untuk tetap melestarikan bahasa nasional. Terlebih, bahasa Indonesia juga banyak digunakan dalam penulisan karya ilmiah dalam suatu hasil penelitian. Untuk dapat bersaing di lingkup global dan tidak tergerus oleh arus globalisasi, maka sangat diperlukan generasi penerus bangsa yang unggul dalam berbagai aspek. Dan hal tersebut dapat ditunjang dengan pemberian pendidikan yang berkualitas baik dari segala aspek materi, guru, dan lain-lain. Pendidikan tentu tak dapat lepas dari peran bahasa di dalamnya. Dan bahasa Indonesia adalah bahasa yang digunakan dalam dunia pendidikan. Lalu untuk kesimpulan dan sarannya, kesimpulannya sebagai makhluk sosial, maka individu tak dapat lepas dari komunikasi dan interaksi antar manusia lain yang dimana dapat diwujudkan dengan penggunaan bahasa dalam komunikasi kesehariannya. Bahasa Indonesia merupakan alat komunikasi yang digunakan atau sebagai penghubung masyarakat Indonesia dalam berkomunikasi. Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa negara dalam Republik Indonesia itu sendiri dan berlaku sejak dikeluarkannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1982, sedangkan kedudukannya berlaku sejak diresmikannya Undang-Undang Dasar 1945, yakni tepat pada tanggal 18 Agustus 1945. Sarannya, saya sangat menyadari bahwa presentasi ini masih jauh dari kata sempurna, penggunaan bahasa dan tata tulis telah disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia dalam penulisannya. Namun, saya sangat menerima adanya kritik saran dan masukan untuk kesempurnaan presentasi ini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.